Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atiatul Baroroh dari program studi Tadris Bahasa Inggris semester 1 dengan akhiran NIM 01. Di video kali ini saya akan meretelling bab terakhir dari buku Aswaja An-Nahdiyah. Yakni kita sudah sampai pada bab ke-10, khotimah, penutup, bab penutup. Jadi kesimpulannya, semua yang sudah dipaparkan dalam buku ini, yang sudah saya retelling di video-video sebelumnya, itu merupakan penjabaran singkat dari sikap keberagamaan dan kemasyarakatan kaum Aswaja. Yaitu ada tasawuf, tawasud, i'tidal, tawazun, tasamuh, amar ma'ruf nahi munkar. Tawasud dan i'tidal itu sikap keberagamaan dan kemasyarakatan yang tidak terjebak di titik-titik ekstrim. Jadi mampu berada di tengah-tengah. Kemudian tasamuh merupakan sikap keberagamaan dan kemasyarakatan yang menerima keberagaman, yang menghargai keberagaman, menghormati keberagaman. Kemudian tawazun seimbang. Ini sama halnya dengan tawasud, yaitu menghendaki agar tidak terjebak pada titik-titik ekstrim seperti jadi seimbang. Misalnya ada kelompok yang keberagamaannya, sikapnya itu terlalu terpaku pada masa lalu sehingga cenderung bersikap negatif terhadap kemajuan. Begitupun sebaliknya, ada kelompok yang sangat menafikan kearifan masa lalu sehingga ya terserabut dari akar sejarahnya. Nah, Aswaja dengan sikap tawazunnya itu menyeimbangkan. Jadi tidak menafikan masa lalu dan juga tidak terpaku pada masa lalu. Jadi bisa seimbang seperti itu. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Amar ma'ruf nahi munkar ini tidak hanya untuk umat muslim, tetapi non muslim juga. Kalau kita tarik dari keempat nilai tersebut, kita bisa menemukan satu kata. Jadi kita gabungkan 4 nilai tersebut, kita menemukan satu kata, yaitu moderat. Yang mana sikap moderat ini sudah ada sejak dulu. Oleh karena itu, perbedaan sikap antara kalangan muslim yang ekstrim dan kalangan muslim yang kaum sunni yang moderat itu tidak hanya terjadi pada saat ini, dulu juga sudah terjadi. Contohnya pada masa Maturidiyah dan Asy'ariyah, itu mereka mencari jalan tengah dari perdebatan antara kelompok Jabariyah dan Qadariyah yang sama-sama ekstrim. Kemudian Asy'ariyah dan Maturidiyah juga menjadikan sebagai respon dari sikap keberagamaan Mu'tazilah, yang mana Mu'tazilah menganggap semua musuhnya itu sesat, sehingga semua umat muslim, kalangan umat muslim dulu itu harus mengikuti ajarannya seperti itu. Kemudian kita juga bisa menemukan sikap moderasi, semangat moderasi dalam 4 mazhab. Mereka berijtihad untuk menyeimbangkan antara dalil nash dan nakal. Ini terlihat jelas dalam pribadi Imam Syafi'i ya. Yang mana beliau itu mendukung hadis sahih, tetapi juga memperbolehkan mengkiaskan dengan rasional. Jadi merumuskan hukum yang bersifat logis dan rasional itu gak apa-apa gitu. Kemudian dalam tasawuf sunni,
yang mana itu juga ditemukan sikap moderasi. Imam Al-Ghazali itu berusaha keras dalam menyelaraskan antara syariat dan hakikat. Itu karena apa? Tasawuf tanpa fikih itu bisa terperosok dalam kefasikan. Fikih tanpa tasawuf itu bisa terperosok dalam kezindikan. Itu ada kaidah terkenalnya itu gini, man tafaqqaha wa la tasawwafa faman tafassaqah wa man tasawwafa wa la tafaqqaha faman tazandaqah. Seperti itu. Jadi Al-Ghazali itu berusaha keras untuk menyeimbangkan antara fikih dan tasawuf. Jadi ajaran Aswaja, tasawufnya itu tidak meninggalkan syariat. Seperti itu. Dan sikap moderasi yang telah diteladankan oleh ulama-ulama Sunni itu juga tetap dilanjutkan oleh Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam. Bahkan tidak hanya berhasil dalam menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga berhasil dalam membangun umat Islam agar lebih toleran dan damai. Jadi bukan umat Islam yang ekstrim dan menghancurkan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.